Kemudian peserta dihimbau agar tetap mematikan mikrofon kali diberikan izin untuk berbicara. Untuk menghemat waktu, marilah kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ah Alif Reski, merupakan mahasiswa pasca sarjana matematika di Universitas Negeri Makassar, sekaligus demisioner Bendahara Umum SC Aljabar HMJ Matematika FMIPA UNM. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi bacaan yang dilantunkan oleh Al-Akh Alif Rizki SP Hafizahullahu Ta'ala. Kami ucapkan syukran wa barakallahu fihi. Selanjutnya, marilah kita menuju ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Umum SC Aljabar HMJ Matematika FMIPA UNM periode 1442 sampai 1443 Hijriah atau tahun 2020 tahun 2021 Masehi. Kepada Al-Akh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan berkat dan rahmat-Nya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bergabung dalam kegiatan tabligh akbar virtual yang merupakan rangkaian dari pembukaan pertama SC Aljabar HMJ Matematika FMIPA UNM. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita rindukan perjumpaan dengannya dan Nabi yang sangat kita butuhkan syafaatnya di akhirat kelak. Alhamdulillah, SC Aljabar HMJ Matematika FMIPA UNM telah memasuki muktamar yang ke-7. Artinya, SC Aljabar telah melaksanakan amanahnya dalam satu periode kepengurusan. SC Aljabar sendiri adalah organisasi yang berada dalam jurusan Matematika FMIPA UNM yang khususnya menaungi mahasiswa dan juga masyarakat jurusan Matematika dalam hal membina keislaman dan juga dalam bidang akademik. Alhamdulillah, dalam perjalanannya SC Aljabar telah banyak melaksanakan program-program kerja yang insya Allah bermanfaat. Seperti yang bisa dilaksanakan peserta, kita melaksanakan daurah desain seperti membuat poster dakwah dan juga video dakwah. Alhamdulillah dalam kegiatan itu cukup semarak dan bisa menghasilkan banyak ribuan desainer. Alhamdulillah peserta bisa kita hadirkan dari Sabang sampai Merauke hingga peserta juga dari luar negeri, misalnya dari Singapura, Malaysia, dan juga sampai India. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu program kerja untuk mengembangkan skill pembuatan poster dakwah sehingga syiar Islam dapat tersebar luas. Selain itu, dalam bidang akademik kita juga melaksanakan banyak berbagai seperti kita melaksanakan pengenalan free software yang harus kita juga
pahami sebagai umat muslim. Dalam pelaksanaannya tentunya dalam melaksanakan program kerja terdapat juga kekurangan yang dilaksanakan oleh pengurus. Jadi dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak permohonan maaf kepada semua pihak yang terlibat dan merasakan program kerja yang dilakukan oleh SCL Jabar. Kami mewakili semua panitia dan juga pengurus memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih, syukron jazakumullah khair kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam melaksanakan dan membantu SCL Jabar dalam melaksanakan agenda dan program kerja. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua jurusan kita, Bapak Dr. Asdar, SPD MPD selaku ketua jurusan yang telah banyak membantu kami dalam melaksanakan. Bentar ya Bang, saya ini dulu ya. Saya mahasiswa jurusan. Saya lagi Zoom meeting, nanti saya WA ya Bang ya. Bentar ya Bang. Harapannya terakhir kami ingin sampaikan, semoga dalam muktamar ini kita dapat bermusyawarah agar kedepannya kita dapat saling bermusyawarah dalam memberikan tanggapan dan evaluasi dari hasil kepengurusan SCL Jabar periode ini. Semoga dari hasil musyawarah kita mendapatkan saran-saran yang baru yang bermanfaat demi lancarnya SCL Jabar di pengurusan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami ucapkan. Kami mengucapkan syukran jazakumullah khair juga kepada panitia yang telah membantu mensetkan kegiatan ini. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Umum SCL Jabar HMJ Matematika MIPA UNM. Kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fihi. Selanjutnya, marilah kita mendengar sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNM periode 1442 sampai 1443 Hijriah atau tahun 2020 sampai 2021 Masehi. Kepada Al-Ah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf moderator, apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Dengar. Baik, terima kasih. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Karena pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat umur panjang yang diberikan kepada kita semua, sehingga hingga hari ini kita masih hidup dan insya Allah masih bisa bernafas dan melaksanakan segala keseharian kita dalam mengarungi kehidupan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Ya, alhamdulillah, mungkin sudah terasa saat ini kita sudah berada di penghujung kepengurusan, baik itu dari teman-teman pengurus SCL Jabar maupun kami dari HMJ Matematika FMIPA UNM. Umpamakan sebagai sebuah kapal yang mengarungi lautan, saat ini kapal tersebut sudah mulai bersandar kembali di sebuah dermaga dan akan segera berganti nahkoda dan awak kapalnya. Kami dari HMJ Matematika FMIPA UNM berterima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman SCL Jabar HMJ Matematika FMIPA UNM yang telah membantu kami dalam mewadahi seluruh warga jurusan matematika dalam bidang kerohanian, terkhusus
dalam agama Islam. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam perjalanan satu periode kepengurusan ini itu masih sering terjadi miskomunikasi antara teman-teman HMJ dan teman-teman SC Al-Jabar. Akan tetapi kami berharap semoga hal ini itu bisa menjadi pembelajaran untuk pengurus-pengurus ke depannya. Terlepas dari itu, yang ingin kami sampaikan bahwasanya sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi teman-teman SC Al-Jabar yang telah mengadakan berbagai kegiatan yang tentunya kami rasa sangat memberikan banyak-banyak manfaat, mulai dari kajian-kajian keagamaan, taklim rutin, tarbiyah gabungan antara pengurus SC Al-Jabar dengan HMJ Matematika, pelatihan bahasa Arab, bahkan pelatihan desain yang diikuti oleh sangat-sangat banyak peserta, bahkan dari luar UNM, dan juga dikatakan tadi ada yang dari luar negeri, Masya Allah. Bahkan hari ini juga teman-teman melakukan pembukaan muktamar yang dirangkaikan dengan kegiatan yang luar biasa pula. Dan semua itu dilakukan tentunya tidaklah mudah. Kami rasa sangat banyak pengorbanan yang telah diberikan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Susah senangnya juga sudah dilalui bersama-sama. Semoga apa yang telah kita laksanakan selama ini dengan berbagai bentuk pengorbanan semuanya dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisinya. Amin. Mari kita semua selalu berbuat kebaikan dan bermanfaat, melakukan hal-hal yang bermanfaat di lingkungan kita. Semoga dengan berakhirnya kepengurusan ini nantinya yang ditandai dengan pembukaan kita hari ini, komunikasi kita masih tetap berjalan dan kita semuanya masih tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bahkan lebih baik dari yang kita lakukan hari ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini itu bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Demikianlah yang mungkin sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah sambutan dari Ketua Umum HMJ Matematika UNM. Dan ucapkan syukron wa jazakallahu khairan. Selanjutnya, marilah kita mendengar sambutan sekaligus membuka kegiatan tabligh akbar virtual SC Al-Jabar oleh Ketua Jurusan Matematika MIPA UNM kepada Ayahanda Dr. Asdar SPD MPD. Dipersilahkan dengan hormat. Ya. Terima kasih Muhammad Ridwan MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita memanjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Pada kesempatan ini Allah memberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, dan satu niat yang suci. Kita akan bersama-sama bermajelis mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda Antirja Al-Bugisi LCMA, yang merupakan kesempatan yang tentu langka bagi kita untuk mendapatkan waktu dari beliau. Dan mari kita sama-sama mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul, Nabi tuntunan kita, Nabi panutan kita yang senantiasa membawa risalah kebenaran, termasuk bagaimana menyikapi perkembangan zaman yang begitu pesat. Dan hari ini tema yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Firanda itu sangat-sangat relevan dengan apa yang menjadi dilema pemikiran kita bersama, yaitu meruntuhkan argumen
kaum liberalis dan pluralis. Ya, begitu banyak fitnah akhir zaman yang kita sama-sama rasakan saat ini, dan kita butuh satu pegangan sebagai tuntunan dari Rasulullah bagaimana menghadapi dan bagaimana mengokohkan akidah kita. Ya, begitu pesatnya argumen-argumen tentang bagi kaum liberalis dan kaum pluralis yang senantiasa kita dapati baik dari media sosial maupun dari media di sekeliling kita. Syukron jazakallah khairan kepada Ustadz Dr. Firanda yang sudah bersedia hadir membawakan majelis ilmunya kepada kita. Insya Allah ini akan menjadi ilmu yang berkah buat kita semua. Kami dari Sivitas Akademika FMIPA UNM senantiasa menyampaikan rasa terima kasih kami atas kesediaan Ustadz Dr. Firanda bisa hadir bersama kami segenap Sivitas Akademika, baik masyarakat dalam lingkungan kampus maupun di luar. Alhamdulillah kehadiran Ustadz hari ini bukan hanya ditunggu dan diminati dari kalangan kampus, tapi juga dari luar. Begitu banyak peserta yang bergabung itu merupakan kombinasi baik dari lingkungan kampus UNM maupun dari luar, ya, yang selama ini sudah menjalin silaturahmi dengan para adik-adik kita dari pengurus PMJ dan pengurus SC Al-Jabar. Ikhwafillah, mari kita senantiasa berharap dan menghidupkan bagaimana diskusi dan bagaimana kita bisa menimba ilmu dari taktik akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda nanti. Terima kasih kepada adik-adik pengurus SC Al-Jabar yang akan segera bermuktamar. Saya sampaikan selamat bermuktamar. Silakan merumuskan program-program kerja dan misi-misi keislaman dan misi-misi akademik ke depan yang lebih baik lagi. Dengan sama-sama kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara ini. Mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua menyatakan muktamar dan takbir akbar kita buka bersama-sama dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? Ya, itulah sambutan yang disampaikan dari ayahanda kita jurusan matematika UNM. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi beda dengan judul, dengan tema meruntuhkan argumen kaum liberalis dan pluralis oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja Al-Bugisi, LCMA Hafizahullahu Ta'ala, merupakan alumnus program doktoral jurusan Akidah Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Kemudian kami persilahkan kepada moderator Al-Ah Isman Abu Zaidan membersamai Al-Ustadz dalam menyampaikan materinya. Waktu dan kesempatan kami silahkan. Afwan Kak, suaranya belum
terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendampingi Ustadz pada kali ini. Sebelum kita mendengarkan materi dari Ustadz terlebih dahulu, kami akan membacakan biografi singkat beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Firanda Andirja Abidin, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1979 di Surabaya. Ayah beliau bernama Abidin dari suku Bugis, Kabupaten Sengkang. Dan ibunda beliau bernama Wenda dari Surabaya. Baru berumur seminggu beliau diajak merantau oleh orang tuanya ke Sorong, Papua. Maka beliau pun tumbuh dan besar hingga menamatkan pendidikan SMU di kota tersebut. Setelah lulus SMU pada tahun 1998, beliau melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia UGM. Alhamdulillah, beliau diterima masuk tanpa tes. Namun beliau hanya menjalani kuliah beliau di Teknik Kimia sekitar setahun. Beliau tidak menyelesaikan kuliah beliau karena beliau lebih tertarik mendalami agama. Maka beliau pun mondok di Ponpes Jamilur Rahman, Bantul, Yogyakarta sekitar 1,5 tahun. Pada tahun 2000, beliau mengikuti daurah tes penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh dosen-dosen Universitas Islam Madinah di Lombok. Dalam daurah tersebut, beliau mendapat peringkat 3 dari seluruh peserta yang berasal dari penjuru Nusantara. Sejak tahun 2000, beliau sudah mulai mengisi kajian-kajian Islam di masjid-masjid sekitar kampus UGM. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, maka pada akhir Agustus 2001, beliau pun berangkat ke Madinah untuk menimba ilmu syar'i. Adapun pendidikan beliau di Madinah adalah sebagai berikut. Selama setahun beliau memperdalam bahasa Jubbatul Lughah Al-Arabiyyah. S1 selama 4 tahun di Fakultas Hadis, lulus dengan predikat cum laude. S2 selama 4 tahun di Fakultas Dakwah dan Usuluddin, jurusan Aqidah, dengan tesis jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala terhadap syubhat-syubhat terperinci para penolak sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Al-Dzatiyah. Dosen pembimbing beliau dalam menulis tesis adalah Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badr Al-Abbad. Beliau lulus dengan nilai summa cum laude. S3 selama 5 tahun di jurusan Aqidah dengan disertasi yang berjudul merobohkan argumentasi para dai pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Dosen pembimbing beliau dalam menulis disertasi adalah Dr. Abdul Majid Mas'abi. Beliau lulus pada tanggal 25 September 2016 dengan nilai summa cum laude. Guru-guru beliau yang mengenal beliau diantaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama besar kota Madinah. Beliau berguru kepada Syekh Abdul Muhsin selama kurang lebih 5 tahun di Masjid Nabawi. Kemudian Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Abdul Aziz Sindi, pengajar Masjid Nabawi, yang merupakan guru akidah beliau tatkala S1 dan banyak lagi dosen-dosen yang lainnya. Sejak tahun 2012, beliau diberi amanah oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyampaikan ceramah berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi untuk para jamaah haji dan umroh dan para penduduk Indonesia yang bermukim di kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah,
Demikian biografi singkat yang sempat kami bacakan dari biografi beliau. Selanjutnya silakan Al-Ustaz untuk membawakan wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan memberikan kita bermajelis pada Ustaz di khususnya di Kota Makassar, insyaallah taala. Ya, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami persilakan pemateri kita yaitu Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullah taala. Pada beliau falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Pada Ustaz. Jazakumullah khairan jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ada para mahasiswa, para dosen Universitas Negeri Makassar, jurusan matematika ya, terkhususkan, dan juga kepada para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis dalam rangka saling mengingatkan ya tentang pemikiran yang sangat berbahaya yang sudah diingatkan jauh-jauh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, akan ada pemikiran-pemikiran yang atas nama Islam ya. Rasulullah SAW berkata, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Fa alaikum bisunnati. Rasulullah SAW peringatkan akan munculnya pemikiran-pemikiran, dan Rasulullah SAW memberi solusi bagi kita. Fa alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat, petunjuk mereka. Addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sungguhnya perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah kesesatan. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Oleh karenanya para ulama ketika membahas tentang pemikiran-pemikiran baik agama maupun pemikiran, mereka telah menulis banyak buku-buku yang intens dalam permasalahan-permasalahan tersebut ya, seperti buku yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ya, seperti Maqalatul Islamiyyin ya, beliau menyebutkan tentang pemikiran-pemikiran Islam, aliran-aliran Islam, firqah-firqah beliau sebutkan ya. Kemudian juga misalnya ada buku Al-Milal wan Nihal ya, Syahristani, yang juga menyebutkan tentang pemikiran-pemikiran, demikian juga sampai masalah filsafat, masalah agama-agama. Demikian juga misalnya Ibnu Hazm dalam kitabnya Fisal fil Milal wal Nihal wal Ahwa. Ibnu Hazm juga menulis buku terkait dengan pemikiran agama-agama, pemikiran-pemikiran dalam rangka untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin. Dan buku-buku seperti itu banyak dikenal dengan Kutubul Maqalat, kitab-kitab yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dan aliran-aliran. Oleh karenanya, kalau kita disiplin ilmu misalnya di kampus Universitas Islam Madinah, ada pembahasan namanya Al-Adiyan ya. Kemudian ada namanya Al-Firaq. Kemudian ada namanya Al-Madzahib Al-Fikriyah Al-Mu'asirah. Ya, Al-Adiyan ini masalah agama-agama. Ini dibahas oleh para ulama. Tentunya kita harus mengenal agama-agama yang ada ya, untuk kita tahu bagaimana indahnya Islam ketika kita mengadakan komparasi antara Islam dengan agama-agama yang lain. Bagaimana indahnya Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah salah satunya agama yang menyuruh kepada tauhid, sementara agama-agama yang lain menyuruh kepada
kesyirikan ya. Dan ini akan kita nampak jelas ketika kita mengadakan komparasi antara agama Islam dan agama-agama yang lain. Kemudian juga para membahas tentang firqah-firqah ya, al-firaq ya. Ini masalah firqah-firqah. Firqah-firqah terutama firqah-firqah yang sudah muncul sejak zaman dahulu, diperingatkan oleh para ulama, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firqah-firqah yang muncul sekarang biasanya perpanjangan dari firqah terdahulu, perpanjangan dari firqah terdahulu. Contoh seperti pembahasan tentang Syiah misalnya, kemudian Khawarij misalnya ya. Ini sudah dibahas sejak dulu, seperti misalnya Qadariyah, kemudian Murji'ah misalnya, dan lain-lain ya. Jahmiyah ya. Jahmiyah. Yang ini semua secara nama mungkin sudah tidak ada kecuali Syiah yang masih tetap ya. Tapi secara pemikiran ini pemikiran masih ada. Pemikiran masih berlanjut hingga saat ini ya, masih berlanjut ya. Ini tentu para ulama menulis buku-buku tentang hal ini, sampai ditulis risalah-risalah doktoral, disertasi tentang firqah-firqah tersebut ya. Kemudian bahasan yang berikutnya, ini yang adian, kemudian firaq, kemudian yang ketiga adalah madzhab al-fikriyah al-mu'asirah, yang artinya adalah aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran kontemporer ya. Pemikiran-pemikiran kontemporer yang menyimpang tentunya ya. Yang menyimpang. Ini juga dibahas oleh para ulama, ini disiplin ilmu tersendiri. Ini adalah disiplin ilmu tersendiri. Yang misalnya dibahas adalah misalnya adalah sekularisme ya. Misalnya kemudian dibahas tentang ya seperti yang kita bahas sekarang, liberalisme, kemudian namanya misalnya pluralisme, atau pluralisme adalah anak dari liberalisme. Ya, misalnya tentang komunisme ya. Macam-macam pemikiran ya. Dan lain, dan pemikiran sangat banyak. Ini kalau dalam pembahasan disiplin ini disebut al-madzhab al-fikriyah al-mu'asirah. Ini bukunya ada, pembahasan juga banyak ya. Jadi kalau kita bicara tentang disiplin ilmu, kita sedang membahas madzhab fikriyah, ini yang sedang kita bahas ya. Ini juga banyak ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme, nanti ada namanya sosialisme, yang di situ ada komunisme, kemudian juga kapitalisme, dan dengan pemikiran yang tersebar yang menyimpang dalam ajaran Islam. Ya, ini kita harus kenal. Dan itu diantara sunnah Nabi SAW adalah menjelaskan perkara-perkara yang salah ya, agar dijauhi oleh kaum muslimin. Makanya Hudzaifah bin Yaman pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, aku khawatir keburukan-keburukan tersebut mendapatiku. Jadi aku harus persiapan. Makanya Rasulullah SAW ingatkan akan munculnya firqah seperti Khawarij. Rasulullah sebutkan akan muncul kelompok seperti ini. Rasulullah SAW juga peringatkan tentang akan munculnya sekelompok namanya Qadariyah, ya, majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Ini peringatan dari Nabi SAW. Secara umum Rasulullah sudah ingatkan akan muncul pemikiran-pemikiran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Akan terpecah umat ini jadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Semuanya neraka kecuali satu. Ini tidak lain adalah bentuk peringatan bagi kita. Maka di antara sunnah adalah menjelaskan pemahaman yang keliru untuk dijauhi. Sebagaimana seorang penyair berkata, araftu syarra
kisahkan tentang bagaimana sesatnya kaum Nabi Nuh, sesatnya kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, dan sesatnya kaum-kaum, agar kita tahu inilah jalan-jalan kesesatan agar kita jauhi ya. Sebagaimana Allah jelaskan tentang tauhid, Allah jelaskan juga tentang kesyirikan. Sebagaimana ulama Ahlussunnah menjelaskan tentang firqah najiyah, firqah yang selamat, ulama Ahlussunnah juga menjelaskan tentang firqah yang menyimpang. Demikian juga di antara kesempurnaan penjelasan adalah menjelaskan tentang pemikiran madhab atau al-madahib al-fikriyah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Topik kita, para dosen dan juga para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, adalah tentang pluralisme ya. Pluralisme ini sebenarnya muncul dimulai dengan liberalisme ya. Jadi liberalisme ini umum, namanya liberalisme. Tentu kita sama-sama tahu diambil dari kata liberal ya, yang artinya kebebasan ya. Artinya kebebasan ya. Kebebasan. Yang ini sebenarnya umum, ada kebebasan dalam banyak hal. Kebebasan dalam banyak hal, dalam menyampaikan pemikiran, kebebasan dalam pekerjaan, kebebasan dalam berdiskusi, kebebasan menyampaikan pendapat, sampai ada namanya liberalisme agama. Kebebasan dalam beragama ya, sampai muncul baunya kebebasan dalam beragama. Kemudian muncul lagi istilah namanya Islam liberal. Islam liberal ya. Kalau kita baca dari buku-buku yang ditulis oleh para liberalis, seperti misalnya buku Fikih Lintas Agama yang ditulis secara kolaboratif oleh para pegiat paham pluralisme seperti Dr. Nur Khalis Majid, Dr. Zainun Kamal, dan kawan-kawannya, ya, Fikih Lintas Agama. Kemudian juga misalnya buku Argumen Pluralisme Agama, karya Dr. Abdul Muqsid Ghazali, disertasi juga. Kemudian buku Satu Tuhan Banyak Agama, karya Dr. Media Zainul Bahri, ini juga disertasi. Kemudian buku Memahami Bahasa Agama, karya Profesor Dr. Kamal Hidayat, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan kita akan dapati bahwasanya mereka merasa bahwasanya Islam yang sekarang ini Islam yang mengikat, Islam yang tidak liberal, sehingga mereka perlu mengadakan ada namanya reformasi terhadap Islam yang ada yang kita kenal selama ini, sehingga muncullah istilah mereka Islam liberal. Sebenarnya kalau kita secara bahasa, nama ini saja nama yang kontradiktif, ya. Ini nama yang kontradiktif, ya. Istilah yang kontradiktif. Kenapa? Karena Islam, ya. Islam itu artinya menyerahkan diri. Ya. Islam artinya menyerahkan diri dengan aturan Allah. Menyerahkan diri, pasrah terhadap aturan Allah. Adapun liberal, bebas ya. Bebas ya. Jadi secara makna saja ini sudah kontradiktif. Islam itu harusnya tidak liberal. Islam itu harusnya tunduk kepada aturan-aturan. Ini liberal ingin bebas. Sehingga akhirnya mereka membuat fikih sendiri. Mereka tidak puas dengan fikih yang selama ini ditulis oleh para ulama. Saya sudah singgung dalam disertasi, sehingga mereka bikin fikih lintas agama. Fikih yang ada selama ini salah, bahkan mereka mencaci maki Imam Syafi'i. Sebagaimana saya nukil dalam buku saya, seakan-akan mereka Imam Syafi'i itu hanya membuat belenggu-belenggu, menjadikan orang seperti katak dalam tempurung, merepotkan dan macam-macam ya, sehingga mereka butuh Islam baru, Islam yang merupakan Islam reformasi yang mereka sebut dengan Islam liberal. Nah, dari Islam liberal ini maka muncullah pluralisme agama. Kemudian punya anak lagi namanya pluralisme. Sebenarnya istilah pluralisme agama ini masih ambigu ya. Bisa maknanya benar, bisa maknanya salah ya. Ini bisa maknanya benar. Jika maksudnya adalah toleransi dalam kehidupan sosial, toleransi atau kerjasama dalam kehidupan bersosial.
sosial, kemasyarakatan ya. Ini enggak ada masalah ya. Dan kita sudah hidup lama dengan sesama warga negara dari agama-agama yang lain ya. Saya di Papua juga dulu sekelas dengan orang-orang Nasoro, ada juga orang Hindu. Biasa kita main, kita diskusi ya. Ini sampai kalau dalam hal ini maka ini tidak jadi masalah. Ini maknanya benar. Kita mengakui kenyataan bahwasanya Indonesia adalah negara yang agamanya beragam, heterogen, bukan homogen. Dan heterogen tersebut menunjukkan plural, ada plural. Jadi bukan satu model tapi plural bermacam-macam. Maknanya yang salah yang ini diingatkan oleh MUI, makna yang bahaya. Jika yang dimaksud dengan pluralisme agama adalah semua agama benar. Semua agama benar dan mengantarkan ke surga. Dan yang ditulis oleh para pegiat pemahaman liberal dan pluralis, maksud mereka tuh ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Inilah yang kenapa ini disertasi saya tulis tentang ini. Bukan makna yang pertama. Makna yang pertama ini suatu hal yang wajar. Sebagai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam piagam Madinah ya. Piagam Madinah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW mendapati masyarakat heterogen, plural. Ada namanya Yahudi dengan 3 sukunya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah juga mendapati kaum musyrikin, yaitu orang-orang suku Aus, suku Khazraj yang belum masuk Islam, yang mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, terutama di tahun pertama Hijriyah. Kemudian ada kaum muslimin. Yang Abdullah bin Ubay bin Salul ini akhirnya pada tahun 2 Hijriah setelah perang Badar, mereka berubah dari musyrikin menjadi munafikin ya. Dan ada kaum muslimin, yaitu kaum suku Aus, suku Khazraj yang masuk Islam kemudian menjadi kaum Ansar. Sehingga Nabi sendiri dalam kota Madinah ada tiga komunitas. Tapi intinya yang menonjol setelah mereka Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam, mereka atas nama Islam, tapi mereka munafikin, sehingga tinggallah 2 komunitas. Tetap saja ini heterogen. Komunitas kaum muslimin dan komunitas Yahudi. Maka dibuatlah perjanjian yang disebut dengan Wathiqatul Madinah. Atau kalau kita sering terjemahkan dengan Piagam Madinah. Situlah dibuat perjanjian-perjanjian, ada bunut, ada poin-poin perjanjian dalam, kalau kita bisa bahkan perjanjian bela negara. Saya juga cantumkan pembahasannya dalam disertasi, nanti bisa ditengok, bisa dilihat. Yang intinya bahwasanya kaum muslimin maupun orang Yahudi harus bekerja sama, harus sama-sama menyumbang jika ada musuh dari luar. Tetapi kata Nabi, walil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Masing-masing menjalankan agama masing-masing. Tapi untuk kerjasama dalam masalah bela negara, maka harus kerjasama. Bukan berarti ketika Nabi SAW menulis Piagam Madinah, kemudian Nabi SAW mengatakan Yahudi masuk surga. Tidak, Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Rasulullah SAW mendakwahi mereka, ingatkan mereka tentang neraka jahanam, dan terlalu banyak dalilnya akan hal ini. Terlalu banyak dalilnya akan hal ini. Nah, kalau maknanya dari pluralisme agama adalah kehidupan berdampingan dengan toleransi dan dalam bermasyarakat dan sosial, maka ini tidak jadi masalah. Tapi kalau maksudnya pluralisme agama, semua agama masuk surga, ini yang jadi masalah. Ini hal merupakan kekufuran, bukan saja perkara yang haram, tapi dia merupakan kekufuran yang bisa membatalkan Islam seorang mukmin. Islam seorang mukmin. Ini sudah diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI nomor 7, yang Munas ke-7 MUI 11 tahun 2005 tentang pemikiran pluralisme dan sekularisme ya. Saya bacakan intinya, dan ini yang kita maksudkan sebagaimana fatwa MUI. Makanya ketika saya menulis tentang disertasi, yang menjadi landasan saya adalah fatwa MUI ya. MUI menyebutkan, Majelis Ulama Indonesia menyebutkan pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agama saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah.
Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Ini kesimpulan. Pluralisme agama, semua agama benar, semua agama masuk surga. Ya. Dan inilah pemahaman pluralisme yang digembar-gemborkan oleh tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan seperti Dr. Nur Khalis Majid, kemudian Abdul Maqsid Ghazali, kemudian Zuhair Misrawi, kemudian Hidayat. Ya. Mereka adalah akademisi-akademisi yang lulus atau dari Universitas Islam, tapi punya pemikiran seperti itu. Semua agama sama ya, dan semua agama mengantarkan kepada surga. Di antara mereka ada yang sudah meninggal, dan di antara mereka masih ada yang aktif. Di antara mereka ada yang mulai kendor, berbagai macam ya. Tapi mereka semua akademisi. Dan sebenarnya poin-poin yang dijelaskan oleh MUI sudah tepat ya. Saya bacakan 4 poin dari MUI. Pertama, pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selesai. Ini pemahaman bertentangan ajaran Islam. Yang kedua, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Haram hukumnya. Yang ketiga, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Eksklusif tertutup, hanya kami yang benar. Harus eksklusif, tidak inklusif. Ya, tapi eksklusif. Ya. Dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Ini benar. Masing-masing punya agama. Jangan kita campurkan akidah kita dengan akidah agama lain. Jangan kita campurkan ibadah kita dengan ibadah agama lain. Kita harus eksklusif dalam masalah ini. Ya. Yang keempat, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, pluralitas agama, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, yaitu bekerja sama, tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ini fatwa yang sudah saya rasa sudah bagus dan sudah di puncak, sudah dipikirkan oleh banyak ulama yang merumuskan fatwa ini. Tinggal kita jalankan, ya. Kita tinggalkan pluralisme agama dalam artian semua agama benar, semua agama surga. Adapun pluralitas agama dalam artian kita kerjasama dalam hal yang baik, dalam hal kenegaraan, maka tidak jadi masalah. Ya, masing-masing menjalankan agamanya. Baik, ini kira-kira sederhana tentang makna pluralisme agama yang sedang kita bahas. Baik, tentu kalau dia tidak ada waktu, buku tebal sekali, saya saja ada kajian rutin ya tiap pekan tentang bahas buku ini. Kalau ikhwan-ikhwan para mahasiswa ingin ikuti secara runut, secara teratur, silahkan lihat di kajian rutin tentang buku ini. Tapi kita judulnya sekarang pertemuan kita tentang bedah buku, maka saya ingin menjelaskan secara global saja tentang buku ini, buku disertasi yang saya tulis ini. Jadi kita bilang gini, asal semua agama ya, asal semua agama adalah eksklusif. Jadi mereka menganut semua penganut agama adalah eksklusivisme. Mereka eksklusif, yaitu merasa benar sendiri, merasa paling benar. Dan ini yang berlaku sekarang, ini yang terjadi sekarang ya. Yahudi, Nasara, Buddha, Hindu, dan lain-lain, ya, masing-masing merasa mereka yang paling benar. Yahudi apalagi adalah suatu kelompok yang bukan cuma eksklusif dalam masalah agama, bahkan rasis dalam masalah genetik. Mereka menyangka mereka adalah ras yang terbaik, sehingga mereka merasa mereka yang benar, yang lainnya salah semua. Yahudi jelas ya. Nasara pun demikian. Dalam buku-buku mereka jelas bahwasanya dan keyakinan mereka, kalau masuk surga harus percaya kepada Nabi Isa sebagai juru selamat, sebagai anak Tuhan. Ya, kalau enggak, tidak akan selamat. Sehingga mereka menamakan orang-orang yang belum meyakini dengan domba-domba yang tersesat. Jelas sekali ya. Buddha, Hindu pun demikian ya. Ini semua hukum asal. Sehingga mereka tidak suka kalau ada penganut mereka yang masuk Islam, itu jelas ya. Ini bukan hal yang tidak perlu kita tutup. Kita sekarang di zaman keterbukaan. Ya, kalau ini secara umum, mungkin ada di antara mereka yang
Tidak apa-apa lah anak saya agama lain. Itu jarang ya. Hukum asal mereka ini eksklusivisme, bukan inklusivisme. Inklusivisme sama dengan pluralisme. Itu merasa semuanya benar. Ya. Yahudi, Nasara, Buddha, Hindu dan lain semuanya merasa bahwasanya mereka yang paling benar dan mereka tidak ridho kalau ada orang lain keluar dari agama mereka. Dan Allah sudah sebutkan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya. Allah tidak akan ridha kepada engkau wahai Muhammad. Tidaklah Yahudi Nasara akan ridho kepada engkau sampai kau mengikuti agama mereka. Bukan mereka yang mengikuti Muhammad, mereka mau Muhammad yang ikut mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang berlaku sampai sekarang ya. Islam pun demikian, termasuk Islam. Ya. Kita eksklusifisme, kita merasa kita yang benar, makanya yang lain adalah agama kesyirikan. Dan inilah yang telah jadi maksud saya gini, saya ingin sampaikan. Jadi pemahaman pluralisme ini pemahaman yang dimusuhi oleh seluruh agama sebenarnya. Ya. Jadi kita konyol, kita nganggap, maksud saya kita konyol, nganggap kita ini sama dengan Yahudi, Nasara, Buddha, Hindu, sementara mereka tidak mau sama dengan kita. Ini kekonyolan ya. Mana orang dari pluralisme itu dari konyol maksud saya ya. Menghinakan diri, dari pluralisme menganggap kita ini Islam sama dengan Hindu, Buddha, Nasara, Yahudi, sementara mereka ini tidak mau sama dengan kita. Mana mau Yahudi masuk Islam? Mana mau Nasara masuk? Bagaimana Buddha masuk Islam? Mana mau Hindu masuk Islam? Kita bodoh-bodohnya mengatakan kita sama dengan mereka. Mereka sih tidak mau disamakan dengan kita. Maksudnya itulah kekonyolan orang-orang dai pluralisme. Dan Islam adalah ya kita harus yakin, tidak boleh ragu. Islam adalah agama satu-satunya agama yang diridhoi. Agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Ini sudah jelas, harus yakin. Kalau kita bilang ada agama lain, kita keluar dari Islam. Kemudian kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat masuk neraka. Jelas. Ya. Allah tegaskan ya. Allah tidak ridha kepada agama selain agama Islam. Dan Allah tidak terima agama selain agama Islam. Makanya dalam hadis dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidak seorang pun dari umat ini, umat yang ketika Nabi diutus, umat di dunia ini, yang mendengar tentang aku, baik Nasrani maupun Yahudi, dengar tentang aku, kemudian meninggal tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali penghuni neraka jahanam. Jelas. Kecuali penghuni neraka jahanam. Jelas Nabi berdakwah, Nabi kirim surat kepada Heraklius agar masuk Islam, Nabi kirim kepada raja-raja Nasara, kepada Heraklius, kepada Al-Muqawqis. Rasulullah kirim surat kepada mereka, kepada raja Persia Majusi ketika itu agar mereka masuk Islam. Rasulullah berdakwah. Rasulullah dakwai suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Rasulullah dakwai mereka masuk Islam. Nah, kenapa? Karena memang Nabi eksklusif. Makanya sebenarnya bantahan paling mudah bagi pluralis, kalau memang Anda benar wahai kaum pluralis, semua agama benar. Ini bantahan sederhana ya. Kalau kalian merasa bahwasanya agama yang benar adalah Islam liberal, Islam pluralisme, kalau gitu Nabi dulu kurang kerjaan. Gampangnya gitu aja. Nabi dulu kurang kerjaan. Ngapain kemudian mendakwahi orang Yahudi masuk Islam, orang Yahudi sudah masuk surga sendiri? Ngapain Nabi kemudian getol, ngotot untuk mendakwahi mereka kepada Islam? Ngapain juga Nabi SAW kemudian mendakwahi Abu Jahal, Abu Lahab? Ngapain? Mereka sudah punya agama musyrikin. Mereka yakin dengan apa yang mereka yakini. Kenapa didakwahi sampai ribut, sampai memutuskan silaturahmi dan yang lainnya? Jadi kerjaan Nabi selama ini 23 tahun kurang kerjaan. Ngapain Nabi kirim surat kepada Majusi? Yang kata mereka juga Zoroaster, ini juga agama yang benar. Ngapain Nabi kirim surat kepada Majusi? Nabi dakwahi mereka. Sampai ngapain Nabi terjadi peperangan antara Nabi dengan kaum musyrikin Arab, antara Nabi dengan orang Yahudi, antara Nabi dengan kaum Nasara, antara Nabi dengan kaum Yahudi, Majusi. Terjadi peperangan loh akibat dakwah ini. Akibat Nabi berdakwah terjadi persinggungan, sampai pada persinggungan politik sampai terjadi pada peperangan. Baik sama orang Yahudi, Nasara, Yahudi yaitu 3 Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah karena mereka berkhianat. Kemudian juga kepada orang-orang Nasara, Romawi, Rasulullah juga terjadi peperangan dengan orang Majusi seperti Persia ya.
dan lain-lain. Jadi intinya kalau pluralisme benar, ya Nabi SAW kurang kerjaan. Ngapain? Atau kita gampangannya bahasa kasar kita, Allah kurang kerjaan. Ngapain kirim Muhammad? Ini bikin masalah. Selesai. Kalau pluralisme benar, harusnya Muhammad tidak perlu diutus. Kalaupun dia diutus, dia harusnya cuma datang diam-diam menawarkan, tidak perlu mengusik yang lainnya. Karena semuanya benar menurut pemikiran pluralisme. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya agama yang benar hanyalah agama Islam. Ini namanya pemikiran eksklusivisme. Ya. Sebenarnya kita tahu bahwasanya pemikiran ini muncul belakangan. Ya. Pemikiran pluralisme itu muncul belakangan. Baru-baru ini aja kita dengar di penghujung abad ke-20 ini. Kala muncul Dr. Nur Khalis Majid, entah pulang dari luar negeri, kemudian mulai menyuarakan. Sebelumnya kita nggak pernah dengar. Jadi kita belajar dari dulu Islam yang benar. Kita SD, kita belajar agama Islam yang benar. Nggak ada semua agama benar. Nggak ada semua agama benar. Yang benar hanya Islam. Bagaimana mau disamakan semua agama? Sementara Islam adalah salah satunya agama yang menyuruh kepada tauhid, yang menyuruh kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta. Di mana Allah ditauhidkan, diesakan. Agama-agama yang lain enggak, agama lain menyembah kepada manusia, menyembah kepada nabi, menyatakan seorang nabi sebagai anak Tuhan, atau menyeru kepada penyembahan terhadap sapi, terhadap monyet, terhadap dewa-dewa yang berbilang, Tuhan-Tuhan yang berbilang. Semua agama menyuruh pada kesyirikan. Terus datang orang pluralisme mengatakan Islam sama dengan agama syirik, gimana? Islam sama dengan penyembahan terhadap api, aneh. Ya. Aneh ya. Jadi mereka ini sebenarnya musuh semua agama. Jadi saya mau kasih kesimpulan bahwasanya pluralisme adalah musuh semua agama. Pluralisme tidak laku pada agama-agama yang lain. Dia hanya laris di agama Islam, hanya laris di sebagian kecil, sebagian penganut agama Islam. Kenapa laris? Karena memang subhanallah gerakannya masif ya. Sebenarnya masif. Sehingga kenyataan yang menjadi kita dapat di akhir-akhir ini muncul mulai lagi. Jadi sebenarnya mereka dulu kan liberal, kemudian mulai enggak laku. Mereka rubah lagi baju mereka, baju pluralis. Mulai enggak laku, mereka mulai rubah lagi baju mereka dengan istilah-istilah yang lain ya. Sebenarnya enggak laku, tapi mulai masif kembali. Sehingga kita dapati sebagian orang terpengaruh. Maka di akhir ini kita dapati ada yang mengatakan semua agama sama ya, mulai muncul lagi ya. Ada ucapan Islam belum sempurna lah, macam-macam terkadang muncul di sebagian dai yang menunjukkan bahwasanya pluralisme ini masih ada dan masih tetap diajarkan di universitas Islam yang ada di tanah air ya. Ini sebagai mukadimah berikutnya ya. Kemudian mungkin kita ingin apa sih sebenarnya, kenapa mereka bisa berpemikiran begitu? Ini penjelasannya sangat panjang ya. Tapi mungkin kita bahas sedikit ya. Kok bisa mereka berpemikiran demikian? Ya. Kok bisa mereka berpemikiran demikian? Sementara terlalu banyak ayat ya, terlalu banyak hadis ya menunjukkan bahwasanya Islam ada eksklusif. Islam adalah agama yang satu-satunya yang benar, adapun semuanya salah ya. Nah, mereka punya pemikiran dan pemikiran tersebut mereka ambil dari filsafat. Kevin. Syubhat mereka banyak ya, tapi saya tidak akan bahas syubhat tersebut pada kesempatan kali ini secara total ya, karena waktunya tidak cukup. Silakan antum baca dari buku atau antum bisa ikuti kajian rutin yang sudah saya sampaikan ya. Pola pikir kaum pluralis. Bagaimana pola pikir kaum pluralis? Artinya syubhat mereka, yakni pokok syubhat mereka.
Dimulai dari pertama ya. Kata mereka, ini saya kasih runut-runutnya, Allah tidak berbicara. Allah tidak bersuara, tidak berbahasa. Ini awal ya. Dan ini sama pemikiran Asy'ariyah, saya pernah bahas. Asy'ariyah berkeyakinan demikian. Jadi mereka ngambil syubhatnya Asy'ariyah, Allah tidak bersuara, tidak berbahasa. Kesimpulannya, kalau begitu, jika demikian, maka Al-Quran ini tidak benar ya. Ini poin pertama sudah salah. Allah berbicara, didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Allah bicara Nabi Adam. Allah berbicara dengan bahasa Ibrani, memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Terlalu banyak ayat Allah bicara Nabi Musa, Allah teriak, Allah panggil Nabi Musa, Allah manggil Nabi Adam dan banyak ya. Ini mereka punya logika, Allah tidak boleh berbicara. Logika dari mana? Dari filsafat. Ini pembahasannya tersendiri, tapi ini tentunya pemahaman yang keliru. Jika demikian, maka Al-Quran, kata mereka, Al-Quran bukan firman Allah. Ini awal yang berbahaya. Karena Al-Quran bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab. Berarti Al-Quran bukan firman Allah. Baik, kalau Al-Quran bukan firman Allah, lantas apa? Kata mereka, hakikat Al-Quran perhatikan. Ide pokoknya dari Allah. Ide pokok pemikiran dari Allah. Ditangkap dan diungkapkan dengan bahasa Arab oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal kerusakan mereka oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kata mereka, Muhammad turut andil dalam Al-Qur'an dalam dua sisi ya. Muhammad ikut andil dalam Al-Quran dari dua sisi. Dari terjemahannya, ungkapannya ke bahasa Arab, iya. Bukan murni produk ilahi. Karena produk budaya, karena Muhammad SAW adalah Arab, tinggal 15 tahun yang lalu. Karena Muhammad adalah apa? Seorang Arab. Kemudian yang terpengaruh dengan budaya Arab 1400 tahun yang lalu. Ungkapan Muhammad sesuai dengan tradisi ketika itu. Muhammad sesuai dengan tradisi ketika itu. Tradisi atau budaya ketika itu. Sehingga mereka mengatakan kita tidak boleh dengan demikian. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita tidak boleh terikat dengan tekstual Al-Quran. Kesimpulannya kita tidak boleh terikat dengan tekstual Al-Quran. Karena tekstual ini produk budaya, karena tekstual produk budaya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini saya ajarkan ide pokok pikiran mereka. Terus apa yang kita lakukan? Kalau begitu kita harus kenali apa ide pokok. Ide pokok kita kenali apa sih? Ide pokok itu apa sebenarnya? Untuk kita terjemahkan sendiri di zaman sekarang.
Nah, mereka akhirnya bilang ide pokok Allah dalam Al-Quran itu apa? Ide pokoknya itu adalah keadilan, kesamaan, kebersamaan, contoh kemanusiaan. Nah, kata mereka, inilah yang harus kita pertahankan. Jangan terikat dengan tekstual Al-Quran. Jika tekstual Al-Quran bertentangan dengan ini, kita bikin teks sendiri. Kita berubah, ya. Kita rubah. Ini sumber pemikiran mereka sangat berbahaya. Sehingga mereka interpretasi sendiri dan kemudian mereka menerjemahkan dengan ungkapan sendiri. Sehingga ada sebagian mereka, saya tidak ingin sebut nama, dia mengatakan Al-Quran itu cocok 1400 tahun yang lalu. Cocok 1400 tahun yang lalu artinya sudah expire kalau bahasa gampangannya. Meskipun mereka tidak berani mengucapkan ungkapan tersebut. Tapi intinya mereka meyakini Al-Quran sudah expire. Dan itu produk budaya. Mereka menawarkan Islam baru namanya Islam progresif. Islam yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi aneh. Kita ini ingin menyuruh orang ikut Al-Quran, sekarang Al-Quran disuruh ikut dengan keinginan manusia. Sehingga muncullah produk-produk fikih yang aneh, fatwa-fatwa yang aneh seperti fatwa contohnya homoseksual halal. Kenapa halal? Ya karena relevannya sekarang halal. Haram dulu, sekarang halal. Repot. Baru lagi muncul zina halal, subhanallah. Saya yakin orang-orang liberal banyak yang tidak setuju mengatakan homoseksual halal karena itu bertentangan fitrah mereka. Tapi mereka tidak berani bantah. Dan mereka tidak boleh bantah karena kalau mereka bantah maka baju liberalisme mereka harus mereka buang. Namanya liberalisme kan harusnya bebas-bebas saja. Sehingga kalau ada satu teman mereka bilang homoseksual halal seperti kalau nggak salah seorang ibu dari Makassar juga sungguh menyedihkan yang menyatakan bahwasanya homoseksual halal. Saya coba cek ibu dari kalau nggak salah dari Bugis juga atau dari Makassar dari Sulawesi Selatan. Kemudian mengatakan homoseksual halal, yang lain diam semua, nggak ada yang protes, bahkan mendukung. Meskipun saya yakin ada dari akademisi mereka yang tidak setuju, tapi untuk menjaga komitmen dengan liberalismenya, dia tidak akan ngomong. Silakan. Sampai kemarin ada disertasi mengatakan zina halal, yang kemudian saya bantah dalam kajian khusus, juga diam aja. Karena itu adalah komitmen konsekuensi dari liberalisme, diamin aja. Ini semua kerusakan pemikiran mereka secara sederhana. Saya ulangi. Pola pikir mereka seperti itu ya. Allah tidak berbicara, ini semua batil karena Allah berbicara dengan wa nadaina, kami menyeru ya. Kemudian dan banyak dalam Al-Qur'an Allah berbicara wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sungguh-sungguh pembicaraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kalamallah. Minhum man kallamallah. Itulah para rasul yang kami muliakan satu dengan yang lain. Di antaranya ada yang Allah berbicara langsung dengan mereka, yaitu di antara Nabi Musa alaihissalam, di antara Nabi Muhammad SAW, di antara Nabi Adam alaihissalam. Wa rafa'a ba'dhum darajat. Ini akidah Ahlussunnah. Sehingga perhatikan, Al-Qur'an ini firman Allah. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah perkataan Muhammad, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Allah mengatakan, Allah mencela Al-Walid ibn Mughirah. Ya. Dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Kata Allah sauslihi saqar. Dia mengatakan Al-Qur'an ini hanya perkataan manusia, harusnya karya Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala sauslihi saqar dalam surat Al-Mudaththir, aku akan masukkan dalam neraka saqar. Jadi kalau ada yang berani mengatakan Al-Qur'an ini karya Muhammad, ini tulisan Muhammad, ini benar-benar bertentangan. Kenapa? Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Agar semua orang tahu, makanya ini penting. Nabi SAW ma'ruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini adalah sifat yang buruk kalau bagi selain Nabi Muhammad. Tapi bagi Nabi Muhammad, keberadaan Nabi tidak bisa baca, tidak tulis adalah kemuliaan. Kenapa? Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ternyata ada Al-Quran. Agar membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan karya Muhammad. Bukan karangan Muhammad. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran karya Muhammad, maka akan bisa ditandingi oleh ahli-ahli bahasa Arab, akan bisa ditandingi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, semuanya mereka pakar bahasa Arab. Mereka bisa mendatangkan seperti Al-Quran, tapi Allah tantang mereka. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada Muhammad, apa yang kami turunkan? Bukan ide pokok saja yang Allah turunkan, ayat-ayat Allah. Kalau masalah ide pokok kita bisa tiru. Ide pokok kalau ternyata ide pokok menurut orang liberal yang Allah turunkan cuma ide pokok. Lafal Al-Quran Muhammad bikin sendiri.
Kalau ternyata yang diturunkan cuma ide pokok, kita juga bisa bikin cuma kemanusiaan, keadilan, kesamaan, kebebasan. Ya. Tapi Allah turunkan ayat-ayatnya. Maka Allah tantang, fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan semisal surat dalam Al-Quran. Kata Allah, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah kalau seluruh jin manusia bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Kalau itu karya Muhammad gampang ditiru. Fa'tu bi asyri suwari mithlihi muftarayatin wa du'u man istata'tum min dunillah. Datangkan 10 surat seperti Al-Quran dan seluruh orang-orang bersatu padu untuk membantu kalian. Tidak akan mampu. Jadi kalau ini Al-Quran adalah produk Muhammad, produk budaya kata mereka, ya sudah, mukjizat Al-Quran hilang. Yang benar kita yakini dan ini keyakinan masyarakat kaum muslimin, Al-Quran firman Allah. Makanya kita baca, kita dengarkan bacaan firman Allah sari tilawah. Saya bilang ini akidah asalnya dari kaum Asy'ariyah dan kaum Kullabiyah yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang liberal. Akhirnya muncullah tafsir namanya tafsir hermeneutika. Tafsir yang penuh dengan kecurigaan, tafsir yang kontekstual dan macam-macam, itu sudah saya bahas pada bahasan tersebut. Tapi intinya inilah ide pemikiran mereka. Jadi Allah berbicara tanpa suara, tanpa bahasa. Jika demikian Al-Quran adalah bukan firman Allah. Tapi karena Al-Quran bahasa Arab, tetapi Al-Quran itu hakikatnya apa? Al-Quran adalah hakikatnya ide pokok pemikiran dari Allah yang diungkapkan, ditangkap dan diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Dengan demikian, padahal Muhammad itu terikat sebagai orang Arab, terikat hidup 15 tahun yang lalu, terikat dengan budaya Arab. Sehingga mereka katakan bahwasanya Al-Quran adalah produk budaya. Itu mereka terang-terangan, saya nukil dalam sini. Perkataan mereka benar-benar saya nukil, mereka mengatakan Al-Quran adalah produk budaya. Karena Muhammad terpengaruh, dia sebagai seorang Arab, tradisi 15 tahun yang lalu, sehingga mereka mengatakan tidak bisa kita tekstual untuk zaman sekarang. Artinya Al-Quran sudah akan tekstual. Sehingga mereka mengatakan kita harus berijtihad untuk memiliki hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang. Terus apa yang kamu lakukan wahai orang liberal? Kita tangkap ide pokok Allah. Apa ide pokok Allah? Keadilan, kesamaan, kebebasan, kemanusiaan, ini yang harus kita tangkap. Jadi semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang bertentangan dengan ini kita rubah, karena itu bersifat hanya pada waktu itu progresif. Sekarang sudah berubah. Itu Islam dulu, jangan sampai sekarang. Makanya Islam mereka muncullah Islam progresif. Islam progresif itu Islam yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini salah seperti ini. Inilah akhirnya muncullah produk-produk fikih yang aneh-aneh tadi saya katakan. Ya, jadi semua agama jadi sama, semua agama benar. Kemudian homoseksual boleh, jilbab tidak wajib. Bukan cuma laki-laki yang boleh mencerai, perempuan juga boleh mencerai. Bukan perempuan yang mulai masa idah, laki-laki juga punya masa idah 140 hari. Kacau lah, ini fikih kacau, fikih bebas. Kalau kita terima mereka, kita bilang taruhlah orang-orang pluralis. Anggap tekstual Al-Quran sudah expire. Kita mau bikin pengungkapan baru. Siapa yang mau disuruh bikin hukum? Saya atau kamu? Atau mereka yang bikin? Siapa yang mau jadi patokan untuk bikin hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang? Kalau Anda tidak menganggap, itu sudah tidak berlaku lagi. Siapa yang bisa mengungkapkan ide pokok Allah dengan hukum-hukum baru? Subhanallah. Ente yang akan mengungkapkan dengan hukum baru. Anda siapa? Coba bikin hukum yang ada punya ide. Coba keluarkan. Yang cocok relevan dengan zaman sekarang. Ya mereka keluarkan yang relevan, homoseksual halal. Subhanallah. Inikah yang relevan dengan zaman sekarang, homoseksual halal? Apakah Anda ridho suami Anda selingkuh dengan suami orang lain, bukan suaminya selingkuh sama orang? Apakah Anda ridho anak-anak laki-laki Anda pacaran dengan laki-laki lain? Dari mana seperti ini? Fikih menjijikkan kalau saya bilang ya. Yang subhanallah, tahulah ini orang otaknya taruh di mana. Otak seperti ini yang disuruh bikin hukum baru, meninggalkan fikihnya Nabi Muhammad SAW, meninggalkan tekstual Al-Quran, semua bikin fikih baru yang modelnya seperti ini. Ini bukan cuma merusak akidah, merusak moral jadi rusak. Coba bayangkan, kita punya fikih baru, homoseksual halal, zina halal, perempuan buka jilbab, perempuan boleh mencerai lelaki, rusak nggak? Rusak loh kehidupan seperti ini. Mau tatanan bagaimana? Tatanan kehidupan rumah tangga seperti ini. Moral rusak, akidah rusak. Inilah tentunya masih panjang, cuma mungkin ini saya mau sampaikan kepada para dosen dan juga para mahasiswa-mahasiswi. Intinya hati-hati, ini demikian berbahaya. Bukan hanya hukumnya haram, tapi ini kekufuran. Siapa yang meyakini keyakinan ini, maka akidahnya batal. Akidahnya batal.
Sampai sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya ada jadwal-jadwal berikutnya. Mungkin kalau ada yang mau diskusi sebentar saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Ya. Baik, ada pertanyaan Ustaz di kolom chat. Ya, silakan. Atau sebelum itu, bagi ikhwan yang ingin bertanya, silakan tekan tangan. Iya, silakan Saudara Asri Romayahu, silakan diaktifkan mikrofonnya. Lalu sampaikan pertanyaan. Ya, Saudara Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya Ustaz. Ana mau tanya Ustaz tentang masih adakah uzur bil jahil bagi mereka Ustaz? Dan mungkin apa ya Ustaz? Batasan muamalah yang kita lakukan sama mereka Ustaz, misalkan kayak seperti larangan mungkin diimami sholat bagi mereka atau hukum-hukum lain Ustaz, apalagi terkait waris atau mungkin bagaimana cara melaksanakan jika mereka meninggal Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita membedakan antara orang yang hanya terpengaruh ikut-ikutan dengan orang yang benar-benar memiliki pemikiran tersebut, memperjuangkan pemikiran tersebut. Maka orang yang memiliki pemikiran tersebut, memperjuangkannya, membelanya, maka jangan sholat di belakang mereka. Jangan sholat di belakang mereka. Kalau mereka meninggal, jangan sholatkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya Saudara Izul Fikri, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, silakan Izul Fikri. Baik, kita lanjut saja ke penanya selanjutnya, yaitu Cek. Silakan. Syukran jazakallahu khair atas materinya Ustaz. Jadi menarik sekali ini mengenai liberalis dan pluralis. Kita tahu sekarang ini paham ini sangat merebak, apalagi di kalangan mahasiswa. Ini paham pluralis dan liberalis. Dan mirisnya ini Ustaz, ini kedua paham ini sering bahkan didalami oleh mahasiswa yang mereka katanya kayak pokoknya semuanya bersifat ilmiah. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana strategi atau cara agar membuat mahasiswa ini atau membuat mahasiswa tidak lagi berfokus pada keilmuan-keilmuan paham-paham seperti ini, mempelajari pluralis yang sebenarnya semua berakar dari mempelajari filsafat. Mungkin karena kebanyakan bahasanya itu yang istilah-istilah yang baru mereka dengar, sehingga mempelajari paham-paham seperti ini ya banyak dianggap keren atau sesuatu yang tren di kalangan mahasiswa. Mungkin itu dari saya. Iya, demikian Mas Izul atau Akhi Izul Fikri. Kenyataannya demikian. Orang tertarik karena landasan Islamnya kurang kuat dan ingin tahu hal yang baru. Apalagi istilah-istilah keren, kayaknya sesuatu yang baru, menarik dan logik. Ya, kalau orang pluralis atau liberalis yang menyampaikan tadi syubhat yang saya sampaikan itu namanya syubhat terstruktur. Pola pemikiran mereka terstruktur. Seakan-akan logik ya. Kalau orang nggak punya dasar agama terpengaruh. Apalagi enak, seakan-akan menggambarkan tentang kebersamaan dan macam-macam, kedamaian, sehingga akhirnya terpengaruh ya. Tapi kita yang sudah belajar agama tahu ini adalah merusak. Artinya Islam saya buang kalau begitu. Islam saya buang ya. Ganti reformasi dengan Islam liberal, yaitu yang bukan Islam sama sekali. Ya tidak ada lain kecuali kita mendakwahi mereka, diskusi dengan mereka ya. Sampaikan apa yang sebatas kita ketahui. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya katakan pemahaman seperti ini ya, diambil dari luar negeri, pulang ke tanah air, dan bahkan sebagian mereka didukung dari luar negeri ya. Memang gencar ya. Tapi sebenarnya kalau secara fitrah orang akan menolak ya. Bagaimana mau disamakan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala mau disamakan dengan penyembahan terhadap sapi, terhadap nabi? Mau sama agama Islam sama agama yang mengajarkan menyembah sapi?
Allah sama dengan sapi kah? Apakah sama menyembah? Kita fitrah punya tauhid, yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu disamakan menyembah dengan menyembah Nabi Isa? Nabi Isa yang sakit, yang tidur, yang ketakutan, yang makan, yang lapar, mau disamakan? Yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana? Fitrah manusia menolak hal ini sebenarnya. Kita tidak mau disamakan. Sekali lagi, mereka saja agama lain tidak mau disamakan dengan kita. Ya, buktinya betapa banyak minoritas kaum muslimin yang kemudian terintimidasi di negeri-negeri sana ya. Artinya ya tadi berangkat dari kejahilan, tidak ngerti tentang agama, kemudian terpukau dengan istilah-istilah yang apa namanya, yang menarik, yang keren, sehingga mereka menganggap pemikirannya lain ini suatu kemajuan. Apalagi istilah yang menarik, istilah Islam liberal menarik, Islam progresif menarik ya, padahal semuanya adalah kekufuran. Ya, kita hanya bisa berdakwah dan berdoa semoga Allah menjaga kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran menyimpang seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya pembahasan masih panjang ya. Masih panjang ya. Tapi ini sekedar sedikit ikhwan-ikhwan bisa baca langsung buku yang saya tulis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya penanya selanjutnya itu Khomeini dari Palu Sulteng. Silakan diaktifkan mikrofonnya kemudian disampaikan pertanyaannya. Ya, Saudara Khomeini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini. Jadi saya ingin bertanya Ustadz. Jadi kalau di kampus saya kebetulan mahasiswa pasca sarjana UIN Dato Karama Palu. Jadi sebenarnya ada pengembangan ilmu dari liberalisme ini, liberalisme pluralisme yang diajarkan di kampus itu sendiri. Namanya itu pendidikan multikultural. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menyikapi dosen yang memang ngotot, bahkan kalau kita tidak sepakat maka kita akan diancam dengan nilai saat modifikasi error. Syukran Ustaz. Saya tidak tahu apakah multikultural maksudnya sama dengan pluralisme dalam artian semua agama benar. Kalau maksudnya demikian, ya kita jawab saja. Kalau memang ada ujian, kita jawab menurut dosen. Jangan kita bilang menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang menurut dosen, begini jawabannya. Sesuai dengan keinginan dia. Menurut dosen ya. Sama pertanyaan, bagaimana Nabi Isa menurut agama Nasrani? Jawabannya, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kan benar. Jangan kita bilang, kalau kita bilang Nabi Isa adalah seorang nabi saja bukan anak Tuhan, salah jawabannya, karena menurut orang Nasara. Ya. Karena orang Nasara mengatakan waqalatil yahud Uzair ibn Allah, waqalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Orang Nasara berkata Al-Masih ibnullah. Al-Masih adalah putra Allah. Nah, kalau dosen ada kasih pertanyaan, ya kita jawab gitu menurut Pak dosen. Bosnya begini ya. Tapi kalau kita disuruh mengucapkan kekufuran, ya jangan. Yang bilang karena keyakinan saya semua agama benar, ya ini kita namanya kufur. Tapi kalau bilang menurut Pak dosen, enggak ada masalah. Kita belajar pemikiran boleh, menurut ini, menurut Syiah begini, menurut Khawarij begini, enggak ada masalah. Dengan begitu tapi hati-hati ya, namanya syubhat ya. Anda ketika belajar ya, saya dulu sempat punya pemikiran buruk tentang kampus IAIN ya. Tapi saya kemudian kunjungi ke IAIN di Syarif Hidayatullah, saya lihat banyak disertasi, banyak yang bagus-bagus kok. Ternyata tidak semua, mereka hanya segelintir. Banyak tentang kajian hadis. Saya buka disertasinya, saya buka tesisnya. Masih banyak yang bagus ya. Masih banyak yang masih dalam koridor apa namanya? Fikih Islami, masih banyak. Ada juga yang ahli hadis dari mereka. Jadi tidak semua juga ya, tapi ya tadi ada bagian-bagian yang menyimpang seperti itu ada ya. Saya pernah ketemu dengan sebagian mereka yang sampai tidak sholat. Mereka tidak sholat. Sampai di antara mereka yang buka jilbab. Setelah masuk dalam usuluddin malah tidak sholat, malah tidak pakai jilbab. Tapi tadi ya justru saya harap kawan-kawan yang ada di situ mengadakan menunjukkan Islam yang benar seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya. Ya, semoga jawabannya menjelaskan ya. Selanjutnya, Muhammad Muhajir Ansar. Silakan diaktifkan mikrofon. Nah, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ustaz, saya salah seorang mahasiswa Islam di Makassar. Jadi pertanyaan saya Ustaz begini. Bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa yang tidak memiliki kapasitas ilmu yang memadai terkait dengan masalah pembahasan saat ini, yang dimana menghadapi dosen yang memang
rujukan ilmu mereka belajar langsung ke negeri-negeri kafir, sehingga tatkala di kelas kami yang tidak memiliki ilmu yang dalam terkait dengan hal tersebut bisa terbawa dengan pemahamannya. Jadi menurut Ustaz, bagaimana atas bimbingan Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Seorang yang gurunya mengajarkan kekufuran, cuma dua yang bisa dia lakukan. Pertama, kalau dia punya ilmu agama yang kuat, nggak ada masalah. Ya, saya juga belajar ajaran-ajaran Nasara, Yahudi. Saya juga belajar, saya ingin tahu. Ya. Tapi dia harus punya landasan yang kuat. Tapi kalau dalam kondisi kedua, dia tidak merasa penyelesaian, dia takut terkena syubhat, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan majelis tersebut. Wajib hukumnya. Kita hidup cuma sekali, jangan spekulasi ya. Kita hidup spekulasi, jangan kita Al-Quran banyak mengatakan Islam yang diterima, kafirnya Nasara, kafirnya Yahudi, datang orang bilang semuanya masuk surga. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Kalau kita khawatir terkena syubhat dan kita tidak punya kekuatan ilmu untuk membendung syubhat tersebut, maka jangan masuk lagi di majelis tersebut. Ya. Menyelamatkan akidah jauh lebih baik daripada dunia ini ya. Tapi kalau Anda punya kemampuan belajar agama yang kuat, ya pingin tahu, nggak ada masalah. Oh, pola pemikiran mereka begini, nggak ada masalah. Sebagaimana kita mendengar pemikiran-pemikiran yang menyimpang lainnya. Masing-masing mengetahui tentang kondisi dirinya. Kalau dia takut terpengaruh, ya sudah, tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban dari Ustaz. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya, Al-Akh Ahmad Hanif. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Ahmad Hanif, silakan. Ustaz, banyak pertanyaan di kolom chat. Apakah kami bacakan, Ustaz? Jangan semua, pilih 3 aja. Baik, Ustaz. Kita pilih dari atas ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Miranti Amir dari IAIN Parepare. Izin bertanya Ustaz, adapun pertanyaan saya itu berbicara tentang pluralisme ini tidak jauh dari konsep Islam wasitiyah. Nah, bagaimana peran Islam wasitiyah yang dalam hal ini meruntuhkan argumen liberalis dan pluralis? Mohon maaf apabila ada kekeliruan pada statement saya. Islam wasatiyah adalah Islamnya Nabi Muhammad SAW. Islam yang diajarkan Nabi Muhammad itulah Islam wasatiyah, Islam yang moderat. Lihatlah Nabi SAW dalam kehidupan berpolitik, Nabi SAW lihat bisa bekerja sama dengan heterogennya penganut agama di Madinah. Rasulullah SAW bagaimana bisa mengadakan namanya perjanjian damai dengan non-Muslim. Bagaimana kalau terjadi peperangan, bagaimana Nabi SAW ini kita bisa lihat dalam Islam Nabi SAW. Oleh karena dahulu ketika orang-orang non-Muslim hidup di negara Islam disebut kafir dhimmi, mereka merasa nyaman. Lihatlah bagaimana kisah kafir dhimmi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Islam mengayomi mereka, bagaimana Islam memberi pelayanan yang terbaik bagi mereka. Ya, mereka bayar jizyah sebagai bentuk ketundukan bahwasanya mereka tunduk terhadap aturan negara tersebut, dan mereka tidak bayar zakat. Orang Islam bayar zakat sama saja. Jadi ada timbal balik, bukan berarti diambil jizyah pajak tanpa ada timbal balik. Ada sebagaimana kaum muslimin diambil juga zakat. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika pembantunya sakit Yahudi, Rasulullah SAW jenguk orang Yahudi tersebut ya. Jadi sebenarnya tidak ada Islam yang baru. Islam yang diajarkan Nabi Muhammad itulah Islam yang moderat, Islam wasatiyah. Ya, bukan Islam yang menyimpang seperti Khawarij maupun Syiah. Islam Ahlus Sunnah itulah Islam yang moderat. Tapi moderat itu bukan berarti kemudian bilang saya dan kamu sama-sama masuk surga. Itu enggak benar. Ya, itu berarti kamu buang identitas Islam, buang. Islam buat apa? Kenapa kita harus Islam? Agar orang yang lain masuk Islam. Ini enggak, Islam semuanya sama ya kalau gitu. Saya katakan tadi, mudah sekali kita bantah orang pluralis. Kita bilang kalau gitu Allah kurang kerjaan. Ngirim Muhammad untuk berdoa kurang kerjaan. Muhammad SAW kurang kerjaan ngirim surat kepada Heraklius, Raja Romawi. Rasulullah mengatakan aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajrain, Allah akan berikan engkau 2 pahala. Kemudian kata Nabi SAW, wa in tawallait fa inna ma 'alaika itsmul arisin. Wahai Heraklius, kalau kau tidak masuk Islam, kau akan tanggung seluruh dosa rakyatmu. Bayangkan. Gimana?
Nah, Nabi kurang kerjaan kalau gitu. Ngapain kirim? Kalau Herakles juga masuk surga, ngapain kirim surat seperti itu? Nabi kurang kerjaan. Buat apa Allah turunkan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Katakanlah wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang sama. Apa kalimat sama tersebut? Kalimat tauhid. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, agar kita tidak beribadah kepada selain Allah kecuali Allah, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah, dan jangan menjadikan sebagian kita menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Kalimat tauhid. Ya. Oleh karenanya kalau kita pluralis benar, yang mereka anggap mereka moderat, ya berarti Muhammad dulu radikal, berarti Muhammad dulu kurang kerjaan. Bukan cuma Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kurang kerjaan ngirim Nabi Muhammad. Allah kurang kerjaan nurun Al-Qur'an. Wong Taurat sudah ada, Injil sudah ada, orang sudah bebas, ngapain turunkan Al-Qur'an? Semua Majusi, Yahudi, Nasara semua masuk surga. Terus ngapain Muhammad kurang kerjaan dakwah sana dakwah sini? Ya. Jadi kalau Anda bilang ada Islam pluralis, buang saja identitas Islam Anda. Allah alam bisawab. Dua lagi pertanyaan. Baik, Ustaz. Kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Izin bertanya terkait demonstrasi yang bagian mengatasnamakan Islam. Bagaimana penjelasannya dalam istilah? Apakah ada hubungannya dengan liberal? Jazakallahu khairan. Saya rasa pembahasannya tidak tepat di sini. Mungkin pertanyaan yang lain ya, yang lain. Pilih yang lain. Itu belum pembahasan yang komprehensif. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika berhadapan dengan kaum penganut paham pluralisme dan liberalisme yang diantara mereka hafal Quran dan pintar berbahasa Arab, menguasai nahwu sorof, yang jika dijelaskan dibolak-balik maknanya, sedang kami hanya orang awam belum menguasai bahasa Arab dan hafal Al-Quran. Syukran Ustaz. Jawabannya nggak usah dihadapi. Ngapain dihadapi? Nggak usah dihadapi. Assalamualaikum terus pergi aja. Nggak usah dihadapi. Ngapain hadapi? Ya? Nggak perlu. Ya. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang sepadan. Tapi tadi saya sudah kasih logika sederhana, mudah ya. Kalau bilang pluralisme berarti Al-Quran ini bukan mukjizat. Ya, ini karya Muhammad. Allah mengatakan siapa yang mengatakan ini perkataan Al-Quran adalah perkataan manusia, sa'uslihi saqar, aku masukkan dalam neraka sakar. Jadi seperti mereka nggak usah dihadapi, doakan saja semoga mereka dapat hidayah. Tapi pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya, Afwan izin bertanya, teman Ana pernah cerita ketika memperingatkan orang lain tentang seorang ulil amri yang menghadiri perayaan agama lain. Ia mengatakan bahwa ulil amri tersebut adalah ulil amri semua agama, bukan agama tertentu. Apakah teman Ana ini sudah terjangkit pemikiran liberalisme? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Beda dengan orang yang terpengaruh, beda dengan orang yang mendalam ya. Intinya pluralisme yang jelas-jelas saya sebutkan tadi, kalau menyatakan semua agama sama, itu baru pluralisme. Semua agama masuk surga, itu baru pluralisme. Adapun yang mungkin tersinggung atau ada terkait dengan hal-hal lain, maka ini perlu diperjelas kembali. Demikian para dosen, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian pada kali ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran di dalamnya dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz yang alhamdulillah sudah berkenan membagi ilmu kepada kita semua. Mungkin sekian penyampaian dari kami kembalikan kepada MC. Barakallahu fiik. Ya, silakan MC lanjutkan kalau ada pemberitaan selanjutnya. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian dari kita pada hari ini.
kami ucapkan kepada moderator dan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumallahu khairan. Peserta tabligh akbar virtual SC Aljabar HMJ Matematika FMIPA UNM. Alhamdulillah tibalah kita pada akhir kegiatan hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para peserta yang telah membersamai kita dan mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Kami selaku MC dan mewakili panitia memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada kegiatan hari ini. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.